Kemarin saya tuh habis lihat artikel tentang kurangnya angka kelahiran di Jepang. Lalu saya heran kenapa bisa negara yang mempunyai salah satu industri pornografi terbesar di dunia malah kekurangan angka kelahiran. Lalu saya kepo dan saya coba baca beberapa riset tentang pornografi. Memang benar poster child dari pornografi itu selalu wanita. Miliaran juta dolar dihabiskan di industri pornografi dengan berbagai macam jenis kontennya. Dan dampaknya semakin aneh-aneh pula kecenderungan imajinasi seksual kita. Dan akhirnya membuat kita, manusia, semakin sulit untuk menemukan pasangan. Lalu saya ketemu riset menarik, yaitu tentang search aneh-aneh di Google. Miliaran hasil pencarian Google adalah pornografi. Dan ini menarik. Lalu saya baca riset lagi tentang pornografi apa sih yang dilihat para wanita. Dan saya kaget. Ternyata para wanita-wanita muda yang generasi muda lah, mereka yang melek teknologi, yang gak kudet. Ketika mereka mencari video porno, mereka mencari video porno tentang seorang wanita muda yang terlihat lemah dan polos bertemu dengan laki-laki yang terlihat kejam dan seperti monster. Di sini saya tertegun, saya kaget, karena saya sendiri adalah tipe orang yang vanilla dalam berhubungan seksual. Lalu, monster seperti apa aja yang dicari para wanita ini? Menurut riset, ada 5 jenis monster yang dicari para wanita, yaitu vampir, werewolf, miliarder, bajak laut, dan dokter bedah. Jujur, menurut saya aneh banget. Tapi ini topik yang menarik, karena ketika saya analisa nih, dari 5 jenis monster itu, mereka semua memiliki kesamaan, yaitu dominasi. Seperti predator yang dominan, yang secara implisit menandakan bahwa 5 jenis monster itu berada di puncak hierarki para laki-laki. Saya bisa relate karena saya sendiri termasuk salah satu kategori monster itu. Menurut risetnya ya, karena saya termasuk miliarder, dan bagaimana para wanita melihat dan mendekati saya, itu sangat kelihatan kalau mereka tuh haus. Oke, saya jadi teringat tentang buku yang saya baca dulu banget. Saya lupa judulnya apa, tapi buku itu membedah dan menceritakan tentang teori Beauty and the Beast. Menurut buku itu, wanita itu ingin menaklukkan seorang monster. Maka ketika wanita itu melihat seorang monster di antara para laki-laki, mereka akan memiliki ketertarikan. Dan jika kesempatan ada dan memungkinkan, mereka akan mengejar, memburu, dan mencoba menaklukkan monster itu. Dan sebaliknya, ketika wanita melihat laki-laki lemah dan lembek, dan berada di bawah hierarki, mereka tidak akan tertarik. Karena jelas dong, nggak akan menyenangkan menaklukkan hewan yang sudah takluk. Dan wanita itu makhluk yang menarik. Mayoritas dari wanita itu berpikir ke depan dan visioner. Meski pikiran mereka tidak selalu boros. Contohnya, ketika di waktu damai, mereka bisa nih pikirannya jadi toxic gitu. Mereka bisa berpikir bahwa mungkin di masa depan, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan akan terjadi kekacauan di hidupnya. Yang padahal itu kan cuman asumsi, cuman overthinknya dia dan belum kejadian. Nah, lalu karena pikiran ini, karena fantasi ini, mereka cenderung untuk mencari laki-laki yang dominan, yang bisa mereka andalkan ketika kekacauan itu terjadi. Dan tentunya laki-laki yang lemah dan lembek itu tidak akan dilirik mereka. Nah, sesuai riset yang tadi saya bicarakan, video porno yang dilihat para wanita itu adalah tentang wanita polos dan terlihat lemah, berusaha dan menggoda seorang monster. Seorang laki-laki yang kuat dan dominan. Lalu membuat laki-laki itu tenggelam dalam nikmatnya seks, dan akhirnya menaklukkan laki-laki itu. Dan video seperti itulah yang paling merangsang wanita. Oke, kalian dapat poinnya kan? Jika kalian belum menjadi laki-laki hebat, atau laki-laki dominan, atau laki-laki yang berdiri di puncak hierarki, setidaknya sekarang kalian tahu, dan setidaknya kalian sekarang harus bisa berpura-pura mengenakan topeng dominan, topeng monster, dan topeng orang hebat ketika kalian memiliki target wanita. Jadi intinya, wanita ingin menaklukkan laki-laki, bukan laki-laki yang sudah takluk. Oke, semoga kalian paham maksudnya. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.